Akhirnya ketidaksengajaan saya itu menyebabkan Goib itu marah, sehingga saya dipukullah punggung saya seperti itu. Jadi akhirnya ternyata rasa sakit saya itu efek dari kemarahan dari Goib Pantai Anyer itu. Memang waktu 2019 saya ikut bursa pencalonan Bupati Serang, dan masih dalam tahap bursa pencalonan Bupati Serang pun saya itu udah dapat kiriman tolong itu. Nah, masih jauh itu, tahap itu masih jauh. Tapi itu pribadi saya memang ya itu tadi tidak masuk akal. Selamat malam, saya Bagus Sonja dan selamat datang di Batas Gaib, di mana kita hidup berdampingan di batas dimensi mereka. Di kesempatan kali ini gue udah kedatangan seorang narasumber yang kebetulan nih datang dari jauh nih guys, dari studio kita nih, dari Serang, Banten guys. Dan beliau datang ingin membawakan cerita mengenai pengalaman saat di Pantai Anyer nih guys nih. Kita langsung aja kenalan sama narasumbernya. Bang Dul, gimana kabarnya nih Bang Dul? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Bang Dul, berapa lama perjalanan dari Serang kemari? Sekitar 3 jam lah. 3 jam? Iya. Itu tol? Iya, lewat tol, karena memang kan di tol sekarang sering macet. Jadi agak terhambat di jalan tolnya saja gitu. Iya. Ini kalau boleh tahu kesibukannya sekarang apa nih Bang Dul? Ya, saya punya perusahaan bergerak di bidang percetakan sama distribusi barang dan jasa lah. Jadi di Serang, Banten, alhamdulillah ya cukuplah untuk bermanfaat untuk warga-warga sekitar lokasi usaha saya. Tuh guys, Bang Dul punya percetakan, kalau mau ngeprint ke Bang Dul. Iya. Bikin banner ke Bang Dul ya. Siap. Bang Dul, nih denger-denger Bang Dul nih punya cerita pengalaman di Pantai Sawarna, Pantai Anyer nih Bang. Pantai Anyer. Nah itu boleh dikasih tahu nggak Bang, garis besarnya aja, nggak langsung ke intinya Bang. Jadi garis besarnya ketika itu pada maghrib, pada malam Jumat, kebetulan Jumat juga, saya mampir ke Pantai Anyer karena memang anak saya yang laki-laki umur 4 tahun itu merengek pengen ke Pantai Anyer setelah saya ada kunjungan lah di daerah tertentu gitu. Jadi setelah itu mampir Pantai Anyer, setelah pas maghrib itu, pas azan saya bergegas pulang, ternyata ya ada kejadian yang membuat gulu saya itu ibaratnya sakit ya, punggung saya sakit. Akhirnya benar saja ternyata ada hal yang gaib lah ya. Tidak saya inginkan gitu, itu bersinggungan dengan goib gitu. Oke Bang, ditahan dulu Bang ceritanya Bang. Nah guys, tonton terus videonya sampai habis, jangan di skip. Kenapa? Kalian nanti akan nggak tahu jalan ceritanya kayak gimana. Untuk teman-teman yang belum mendukung kita, bisa langsung ya klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa di like juga dan komen juga di bawah video ini. Kenapa? Karena setiap dukungan kalian akan benar-benar membantu kita untuk memberikan konten-konten yang baik untuk kalian. Sebelum kita masuk ke inti ceritanya, seperti biasa kita nyalakan dulu rupanya. Kenapa? Karena kita hidup berdampingan dengan mereka. Oke Bang Dul, boleh diceritain nih Bang, awal ceritanya tuh seperti apa Bang Dul? Oke, ini kejadiannya itu sekitar kurang lebih 1 tahun yang lalu ya. Di bulan Oktober itu pada malam Jumat ya, maghrib malam Jumat itu ketika saya pulang dari tempat aktivitas saya, karena aktivitas saya kan kebetulan sering ke medan-medan yang agak jauh dari kota. Nah, setelah itu karena kebetulan waktu hari itu saya membawa putra saya yang umur sekitar 4 tahun. Nah, setelah selesai dari kegiatan saya di lapangan, itu putra saya mengajak
mampir ke pesisir pantai, di mana pesisir pantai Anyer itu kan panjang, sepanjang jalan itu pesisir pantai. Jadi anak saya itu merengek ingin ke pantai, padahal waktu itu menjelang maghrib. Setelah saya berhenti, anak saya turun ke pantai, dia bermain di pinggir pantai. Kebetulan kenapa itu pantai tidak, maksudnya tidak terlalu bahaya karena di situ sudah ada pemecah ombak. Jadi pantai itu sudah ada pemecah ombak sehingga cukup aman lah untuk anak-anak. Dan pantai itu juga pantai masyarakat dan tidak dihalangi oleh barikade, oleh pintu masuk, karena dikelola oleh masyarakat sekitar gitu. Kemudian setelah anak saya bermain, nah pada saat anak saya bermain, saya itu kebelet buang air kecil. Bang dulu, itu berarti saat itu pukul 17 lewat 50 menit, kurang, pokoknya menjelang maghribnya. Setelah itu saya kebelet buang air kecil, saya izin lah ya buang air kecil karena memang sekitar situ pinggir pantai. Saya buang air kecil di sekitar batu-batu pemecah ombak, karena ya supaya terhalang, tidak terlihat orang juga kan gitu. Nah kemudian azan pun kan tiba. Nah karena saya ngeburu maghrib gitu, akhirnya kan saya buru-buru. Nah akhirnya langsung saya balik badan, langsung saya ajak anak saya untuk pulang, bergegas pulang gitu. Berarti di pantai saya hanya berdua aja nih? Oh, saya berdua. Kemudian emang ada supir sih di mobil kan. Kami yang turun ke pantai itu cuma saya dan anak saya aja yang berdua. Pengunjung lain ada, Bang? Pengunjung lain ada, masyarakat sekitar yang anak-anak yang main bola dan sebagainya. Cuma kan ini udah terlalu maghrib, emang udah sepi ya, udah anak-anak yang bermain di pantai itu pada pulang gitu. Karena memang saya anak ini kan supaya tidak nangis, karena dia sifat anak ini penasaran. Dia kalau belum dipenuhi dia selalu nangis, karena untuk menghindari dia nangis di mobil ya akhirnya saya turuti dia bermain di pantai pada waktu walaupun menjelang maghrib pada waktu itu gitu. Setelah saya bergegas pulang, pas waktu azan naik mobil, tiba-tiba nih langsung punggung saya ini agak kram seperti ya antara masuk angin gitu kan. Tetapi kram ini kok nggak hilang-hilang. Saya udah pakai balsem di mobil, sudah pakai minyak angin, tapi tidak hilang juga. Sampai rumah pun keramnya makin menjadi-jadi gitu. Akhirnya saya minta tolong sama istri saya untuk dikerokin, diurut, cuma tetap aja masih keram itu nggak hilang. Bahkan saya minum obat pun tidak bisa berefek bagi rasa sakit itu yang kram itu. Sampai tidur pun susah, segala macam susah. Pokoknya tidak bisa istirahat saya waktu itu. Pada malam waktu itu, pada jam 1 dini hari, saya beranikan telepon ke rekan saya, sahabat saya yang punya keahlian di bidang supranatural. Saya beranikan telepon karena memang saya tidak kuat lagi nahan rasa sakit dan kram di punggung. Akhirnya saya beranikan telepon. Beliau akhirnya alhamdulillah diangkat. Saya utarakan kejadian tadi sore pas menjelang maghrib tadi. Akhirnya beliau terawang. Oh ya sudah, nanti saya ke rumah. Alhamdulillah beliau datang. Sekitar 30 menit kemudian beliau datang ke rumah. Akhirnya dia cek, ternyata benar saja. Ternyata memang ada goib yang marah pada saya karena pada waktu saya buru-buru pulang itu karena ya memang goib itu tidak kelihatan. Jadi akhirnya ketidaksengajaan saya itu menyebabkan goib itu marah sehingga saya dipukullah punggung saya seperti itu. Jadi akhirnya ternyata rasa sakit saya itu efek dari kemarahan dari goib pantai Anyer itu. Karena menurut rekan saya ini
saya itu menabrak anak si goib ini. Anak jin. Anak jin lah ya, atau ya sifatnya jin atau apalah ya, namanya goib kita tidak tahu. Akhirnya orang tuanya marah, mungkin orang tuanya mukul saya gitu. Tapi karena kita kan tidak bisa melihat, secara kasat mata tidak bisa melihat, ya akhirnya saya bertanya kepada orang yang lebih tahu. Akhirnya diterawang sama beliau, ternyata kejadiannya beliau itu sangat marah sampai mengikuti ke gerbang rumah. Gitu. Jadi si goib ini mengikuti saya sampai gerbang rumah. Tapi kenapa dia tidak bisa masuk ke dalam rumah? Ya alhamdulillah, karena sedikitnya rumah saya itu ada pagar goib juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kan gitu. Alhamdulillah setelah dijelaskan, akhirnya saya diterapi, ya dibantulah supaya kondisi saya itu netral kembali. Akhirnya dikasih terapi, diurut, bacakan doa sama beliau, sama rekan saya itu. Alhamdulillah saat itu juga kondisi saya itu langsung membaik, langsung sembuh seperti sedia kala, tidak ada rasa sakit sedikit pun lagi. Dari situlah saya mungkin bisa lebih hati-hati ketika berada di tempat yang memang di situ masih alam terbuka, dan memang apalagi pinggir pantai ya, suasana ibaratnya goib itu banyak sedang berkumpul. Seperti sama seperti kita. Ternyata kan goib itu sama seperti manusia, cuma kita berbeda dimensi saja. Jadi dari itu pelajaran yang bisa saya ambil, bahwa ya kita hidup di dunia ini, ya kita tidak hanya bersentuhan dengan jenis manusia saja, tapi ada jenis makhluk lain, yaitu hal-hal goib yang memang ya bersinggungan sama kita setiap hari gitu. Betul. Oleh itu ya, untuk itu kita lebih berhati-hati, untuk waspadalah, untuk lebih mempunyai tata krama, walaupun ya pada hal-hal yang goib, pada hal yang tidak terlihat. Apalagi ya sama orang, ya sama manusia yang tak terlihat pun kita harus punya tata krama gitu. Jadi supaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi tapi Bang Dul, bukannya pas Bang Dul sebelum buang air kecil tuh misi-misi juga kan? Tapi iya, tetap bisa bermisi, cuma kan namanya ada hal yang membuat dia marah, seperti mungkin anaknya ada yang kesikut sama saya gitu kan. Jadi itu yang balik arah gitu ya. Balik arah. Karena kan saya buru-buru tuh. Jadi pas saya balik arah, mungkin ya tidak sengaja ngikut anak si goib tersebut gitu. Nih Bang Dul, jarak kan Bang Dul dari Banten ya, dari Serang. Iya, betul. Itu jarak dari Serang itu ke Pantai Anyer itu berapa? Kalau jarak itu sekitar dari kota Serang sampai ke posisi pantai kejadian saya tersebut itu sekitar 60 km. Jauh juga berarti jauh ya, lumayan jauh, karena memang pesisir itu, Anyer itu perbatasan sama dengan Kabupaten Pandeglang pantai itu, jadi emang agak jauh gitu, karena perbatasan langsung dengan pesisir kawasan yang sudah masuk wilayah Kabupaten Pandeglang, makanya agak jauh dari kota Serang gitu. Sama Bang Dul nih, kan Bang Dul dari Banten ya Bang? Iya betul. Mau nanya Bang, kalau di Banten itu masih kental nggak sih Bang untuk yang mohon maaf mistis-mistis seperti itu Bang? Masih kalau di Banten tuh masih kental banget dengan hal yang mistis, hal yang bersifatnya supranatural, karena kan memang di Banten juga seni budaya Banten itu seperti debus Banten itu, seperti debus Banten kan memerlukan energi supranatural. Gitu tuh. Iya. Dirasuki? Tidak, kalau di debus itu tidak mesti dirasuki, tapi ibaratnya kita ada yang mendampingi lah goib itu. Makanya jadi kebal dan sebagainya gitu. Makanya jadi kebal. Jadi seni budaya itu ya kita dibalut juga dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi kalau di Banten ya
tidak hal aneh sebenarnya hal goib itu. Bukan hal aneh. Iya betul, bukan hal aneh kalau di Banten itu. Bang, tapi selama Bang ini kan udah di Banten asli Iya betul. Itu kalau pengen tahu nih Bang, kayak kita cerita sebelumnya Bang, masih ada lagi nggak sih pengalaman gaib lainnya yang Bang dulu rasain selama ya di Banten itu Bang? Kalau pengalaman yang biasa-biasa saya sih ya banyak ya, hampir tiap hari kita rasakan. Tapi yang benar-benar mengena saya itu ya tadi sama ada juga waktu mau melahirkan anak saya yang pertama, istri saya. Yang tadi yang diajak ke pantai itu. Memang sejarah anak saya ini, dia itu sebelum lahir pas umur 9 bulan dalam kandungan. Nah keluarga besar saya itu liburan akhir tahun di daerah pesisir Sawarna, pantai Sawarna ya. Gimana lagi tuh Bang? Di Lebak, daerah Lebak Banten. Kalau dari air utara kan, utara. Kalau ini ke arah selatan. Jadi dia pantai Sawarna terkenal lah ya, pantai Tanjung Layar di sana kan ada Taman Nasional juga di sana. Jadi ketika pas sama juga kejadiannya maghrib juga itu. Jadi pas masuk ke wilayah hutan lindung di kawasan pantai Sawarna itu, istri saya merasakan sakit, tiba-tiba sakit gitu, kontraksi seperti orang ingin melahirkan. Udah pembukaan gitu ya? Iya, tapi kan masih perkiraannya masih sekitar 3 mingguan lagi itu, karena bidan kan menghitung ya, kita kan rajin kontrol, bidan kan masih bilang masih sekitar 3 mingguan lagi. Nah, memang sih pada waktu itu istri saya pengen ikut keluarga jalan-jalan tuh. Pengen keluarga jalan-jalan ke Sawarna karena kita nginep di villa yang sudah terlanjur disewa di sana. Padahal sih hati saya tuh waktu itu udah ingin, karena memang istri saya udah bulannya ini pasti lahir kan gitu. Tapi karena berhubung istri pengen banget ke sana karena pengen merasakan kumpul bareng keluarga besar, akhirnya ya udah mau nggak mau saya menuruti kemauan istri. Nah akhirnya sampailah di pantai, dan pantai itu harus nyebrang lewat di kali, dan kali itu tidak bisa dilewati oleh mobil, tapi pengunjung tuh harus turun jalan kaki atau naik ojek karena hanya bisa dilalui oleh kendaraan bermotor roda 2. Setelah turun tambah sakit tuh kondisi istri saya juga kan tambah nggak karuan pikiran kan gitu. Sampai naik ojek pun istri saya itu diikuti sama anjing-anjing tuh. Istri saya aja tuh yang diikuti sama anjing-anjing itu. Tuh sampai tiba di villa tambah sakit. Terus sampai saudara saya pun yang laki-laki pada keluar lagi mencari pertolongan bidan atau dukun bayi lah yang daerah di kampung tersebut. Tapi sampai malam baru ketemu dukun bayi, karena bidan waktu itu kan libur karena hari Sabtu malam Minggu kan libur, bidan udah tidak beroperasional lagi ya. Jadi akhirnya kita menemukan dukun bayi di situ di kampung tersebut. Akhirnya kita minta tolong jemput dukun bayi itu, langsung kita bawa ke villa. Setelah nyampe villa, dukun bayi itu ya mengusap-usap perut istri saya. Akhirnya ya sedikit agak reda sakitnya. Setelah itu dukun bayi itu standby nungguin sampai malam, sampai pagi lah. Tapi pertengahan malam itu tanpa sepengetahuan saya, untungnya itu istri saya itu tidak meladeni gitu. Ternyata di dalam depan villa, pintu villa itu ada suara kuda beriringan, seperti kuda sama kereta kencana gitu. Itu suara kuda. Istri saya alhamdulillahnya sih tidak sampai buka pintu ya gitu. Nah alhamdulillah pagi-pagi, setelah itu pagi-pagi sekitar jam 7, nah istri saya kumat lagi itu.
Tapi dukunnya masih di situ atau pulang? Nah, dukun masih situ karena dukun misalnya udah nggak sanggup, kan udah ini mah udah mumpung pagi dibawa aja ke rumah sakit, langsung ke rumah sakit kan gitu. Mumpung udah cuaca pagi silakan dibawa ke rumah sakit aja, takutnya ada apa-apa katanya kan gitu. Akhirnya ya sudah, jadi saya itu meninggalkan rombongan keluarga, jadi saya dan istri saya itu bergegas pulang berdua, kita menuju langsung ke rumah sakit terdekat dulu. Dan ternyata di rumah sakit terdekat ada USG-nya belum 3 dimensi, masih 2 dimensi. Oh, iya. Jadi belum terlalu terlihat itu kenapa sebabnya sakit dan sebagainya. Akhirnya dokter itu merujuk, sudah dibawa ke rumah sakit Serang aja, ke kota. Di sana mungkin kan lebih lengkap ya kan gitu. Akhirnya saya ngebut itu, saya karena memang ngejar waktu sama ngejar rasa sakit itu kan supaya terobati. Akhirnya sampai di Serang, kota Serang. Kota Serang, bidan bilang tidak apa-apa, masalah ini hanya, kalau bahasa bidannya hanya kontraksi palsu dan sebagainya kan gitu. Tapi setelah dibawa pulang, setelah dari rumah sakit kita pulang, kan masih ada rasa sakit. Akhirnya dibawalah ke tempat orang yang bisa melihat. Ternyata anak saya itu di dalam kandungan itu, waktu dia di pantai itu, dia bertahan. Dia tuh kata dukun bayi itu, dia tuh tadinya pengen ditarik itu sama goib katanya, tapi dia bertahan sehingga tangan dia tuh nyikut perut istri saya gitu, nyikut istri saya menahan gini ya supaya tidak ditarik gitu. Nah dari situlah rasa sakitnya. Akhirnya mungkin ya sama dukun bayi itu, sama yang paham lah ya, sama orang tua yang paham, diurut, ya intinya diperbaiki lagi posisinya gitu. Alhamdulillah sampai lahir, anak saya lahir dengan selamat. Itulah pengalaman yang pokoknya pantai itu benar-benar ibaratnya membuat saya berkesan. Dan kejadiannya juga ya sama anak saya yang pertama itu ya, laki-laki ya. Makanya sampai anak saya itu dipanggil dalam keluarga itu sebutan Pantai Sawarna. "Oi, kamu Sawarna, anak Sawarna." Karena memang kejadian sebelum lahir itu dia tuh buat heboh keluarga besar. Tadinya kita yang mau senang-senang berjalan-jalan, akhirnya fokus ngurusin kan seperti orang mau lahiran kan gitu. Jadi akhirnya seperti itu. Akhirnya sampai sekarang masih ada keluarga-keluarga yang manggil anak saya itu, "Hai Sawarna, Sawarna," karena memang dia membuat terkesan, buat heboh di Pantai Sawarna gitu. Ya itulah pokoknya kita jadi pelajaran ketika ya maghrib untuk tidak keluar dari rumah, atau kalau misalkan kita dalam perjalanan ya kita berhenti dulu, karena memang untuk menghindari ya gesekan-gesekan dimensi lain dalam kehidupan kita gitu. Karena memang ya waktu-waktu itu kan waktu-waktu yang sensitif. Jadi ya goib itu ibaratnya pada kalau sekarang pada nongkrong lah, pada nongkrong, pada beraktivitas gitu. Jadi akhirnya ya sampai sekarang kalau maghrib itu kita usahakan tidak keluar rumah atau di luar lah gitu. Tapi berarti saya tuh pernah nonton channel YouTube lain juga bang. Iya. Dia tuh narasumbernya nyeritain bahwa kandungannya hilang. Itu bener berarti bang? Ya itu memang kalau memang yang anaknya tidak kuat itu, janin itu tidak kuat menahan, itu mungkin bisa kejadian juga pada istri saya, pada saya ya. Cuma alhamdulillah ya mungkin Allah masih melindungi, masih memberikan kekuatan pada anak saya, pada istri saya. Akhirnya kejadian itu tidak terjadi pada diri saya. Gitu. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Iya, makanya sekarang tuh anaknya juga agak beda. Ya. Kenapa tuh bang? Iya karena tidak ada takut-takutnya. Jadi walaupun malam hari, walaupun itu tidak ada takut-takutnya untuk bermain di pantai lepas pun gitu kan. Cuma kita ya aja yang khawatir kan. Bener. Jadi beliau memang kalau dikatakan anak petualang lah. Jadi tidak ada takutnya, di alam itu tidak ada takutnya gitu. Tapi bang, di Banten tuh berarti masih
ya kayak tadi abang bilang aja dukun beranak jatuhnya ya. Iya. Itu berarti masih banyak dukun-dukun juga dong, Bang. Ya, alhamdulillah sih ya, karena memang itu kan kearifan lokal ya, Oh iya kearifan sih, lokal ya. udah Jadi turun temurun ya. ya kearifan lokal yang memang ya mesti kita jaga juga, karena kan ya itu seperti tadi, ada hal yang bisa diobati dengan medis, ada juga yang harus diobati dengan kearifan lokal gitu ya. Semua di daerah Indonesia itu mempunyai kearifan lokal yang berbeda-beda, tapi pasti tiap daerah itu punya ciri khas ya yang masing-masing kearifan lokalnya. Tapi kurang lebih samalah kearifan lokal di seluruh Nusantara ini sama semua. Jadi memang ya hal-hal seperti itu pasti ada gitu. Masih ada, masih dilestarikan, karena memang itu tadi, kita di Nusantara itu hidupnya itu ya dalam tanda kutip ya masih penuh lah dengan hal seperti itu. Gitu. Benar, apalagi ya di daerah-daerah yang masih Iya, terpencil kental ya. Iya betul, terpencil, terkental. Untuk kalian yang ingin menjadi narasumber dan ingin membagikan cerita kalian, kalian bisa mengirimkan cerita kalian dengan klik link yang ada di Instagram kita di Batas Gaib Official. Kalian hanya perlu mengetik, Min, mau membagikan cerita dong? Tapi kalau misalkan ya mohon maaf sebelumnya ini Yeah. bukan mendiskreditkan wilayah atau apapun. Tapi kalau untuk kirim-kiriman teluh dan lain sebagainya itu di sana masih ada nggak? Oh, itu sangat-sangat banyak sekali, apalagi di musim tahun politik seperti tahun ini ya. Itu ya di sana itu kudu ya kuat-kuat tameng lah, dalam tanda kutip. Ya kayak tadi abang bilang pagar di rumah ya, ya, di rumah ya. pagar rumah, pagar diri juga, kudu siap-siap lah ibarat kalau kita mau berkecimpung, atau lagi kita lagi dalam proses pencalonan. Serem banget bang. Karena memang ya saya juga mengalami sendiri. Gitu. Pada tahun 2019 itu kan waktu pilkada serentak. Kebetulan saya juga ikut bursa pencalonan. Iya, Bupati Serang ya. Makanya di Serang itu saya ya bukan itu, emang nama saya sebagian besar masyarakat sudah pada mengenal saya karena memang waktu 2019 saya ikut bursa pencalonan Bupati Serang, dan masih dalam tahap bursa pencalonan Bupati Serang pun saya itu udah dapat kiriman teluh itu. Nah, masih nominasi jauh lah itu ya? Tahap itu masih jauh. Tapi itu pribadi saya memang ya itu tadi tidak masuk akal. Seketika itu saya mimisan terus menerus dari malam sampai pagi. Terus-terusan keluar. Terus-terusan keluar. Itu kan kalau mimisan biasa itu kan mungkin sejam, paling lama itu sudah berhenti. Iya. Itu sampai sampai pagi berlanjut lagi, karena siang itu saya obati, malamnya berlanjut lagi, mimisan lagi. Ya sembuh-sembuhnya saya diobati lah sama orang yang bisa lagi gitu. Itu yang membuat ya saya juga mengambil pelajaran untuk ya kalau memang saya ada kesempatan lagi untuk melakukan bursa pencalonan lagi kepala daerah, mungkin ya saya untuk lebih waspada terhadap serangan-serangan goib itu karena memang sangat-sangat tidak masuk akal sekali, karena memang mimisan kok sampai berhari-hari. Sampai darah itu kalau dikumpulin tuh bisa 1 ember itu. Iya, makanya saya tuh sampai lemes tuh. Udah, karena sampai subuh itu saya terus-terusan keluar gitu. Dibawa ke rumah sakit pun ya tidak ada gunanya, karena cuma disumpel tambah membuat mampet hidung saya kan gitu. Akhirnya saya putuskan udah saya pulang saja, di rumah ya saya obati sendiri, ya saya panggil orang yang bisa. Alhamdulillah ya saya bisa istirahat, sekali lagi bisa istirahat setelah saya panggil orang yang berkompeten lah di bidang supranatural gitu. Itu di setiap wilayah saya bilang itu kearifan lokal itu pasti ada, tapi kan ya kearifan lokal itu kadang ya disalahgunakan sama orang-orang yang punya niat yang buruk ya gitu. Jadi ya dimanapun ya kita harus selalu waspada lah, karena memang di Nusantara itu seperti saya bilang
setiap daerah punya kearifan lokal masing-masing, termasuk di Banten juga ya kearifan lokalnya sebenarnya waktu dulu itu untuk ibaratnya kalau dulu zaman perjuangan untuk melawan penjajah, iya. Tapi kan seiring berkembangnya zaman ya akhirnya untuk ya menyerang orang yang berseberangan sama kita kan gitu. Tapi ya emang bersih kalau kita ngomongin ke penjajah kayak nggak masuk akal sih ya bang. Kita cuma pakai bambu runcing kok bisa menang gitu. Nggak masuk akal. Pasti ada bantuan dari gitu juga ya bang. Itu makanya kan boleh dibilang ya kalau negara lain menyerang Indonesia secara fisik itu mereka tidak akan bisa gitu kan, berpikir dua kali lah kan gitu. Iya makanya kita diserangnya lewat cara-cara lain seperti penjajahan, cara ekonomi, secara ya ideologi dan sebagainya kan gitu ya. Mudah-mudahan sih yang kita minta kita ya tetap damailah di negeri sendiri kan. Betul. By the way menang nggak jadi pilkada? Oh ya kan karena saya waktu itu masih tahap bursa pencalonan, jadi saya dijegal sama incumbent ya kebetulan dinasti Banten lah ya, yang menginginkan yang supaya membuat saya ini supaya tidak jadi maju. Karena memang secara survei walaupun saya waktu itu pendatang baru di bursa pencalonan Bupati Serang, tapi secara survei saya sudah menduduki peringkat popularitas ketiga setelah incumbent. Makanya incumbent tuh merasa ibaratnya gimana caranya, agak-agak gimana, makanya mereka cari cara gimana caranya supaya saya tidak bisa maju. Akhirnya ya dengan mekanisme borong partai itulah ya. Jadi mereka borong partai, jadi pada waktu itu saya tidak kebagian partai karena untuk maju, syarat maju untuk jadi kepala daerah kan ada diajukan oleh partai atau gabungan partai. Nah, partai itu sudah diborong semua sama incumbent gitu. Ya mungkin ya jadi pelajaran juga sih ya. Saya itu sempat ya sedikit di PHP lah sama incumbent bahwa saya akan dijadikan wakil beliau gitu. Makanya waktu itu saya sudah tidak bermanuver lagi untuk tidak belusukan, untuk tidak sosialisasi karena memang saya sudah dijanjikan dengan orang kepercayaan incumbent bahwa tenang saja Kang Latif, nanti udah nggak usah gerak lagi, nanti ibu akan meminang Kang Latif sebagai wakilnya. Gitu. Akhirnya ternyata ya pada sampai hari H pendaftaran di KPU ya yang wakilnya masih tetap wakil yang lama gitu. Akhirnya ya sudah mungkin pelajaran politik juga bagi saya bahwa ya di politik itu ya hal-hal PHP itu ya jadi makanan sehari-hari kan gitu. Jadi pelajaran juga bagi ilmu saya juga untuk kedepannya. Jadi untuk lebih berpolitik ya jangan sepenuhnya percaya dengan apalagi lawan politik ya, dengan kawan politik juga kan kita harus waspada kan gitu. Di politik itu kan tidak ada musuh abadi, tidak ada kawan yang abadi, semuanya kepentingan. Itu banyak pelajaran lah yang saya dapat gitu. Tapi yang penting sih bagi saya gagal maju kemarin tidak menghalangi niat saya untuk bermanfaat bagi masyarakat Serang gitu. Karena kita bisa bermanfaat dalam hal jalan lain. apapun, hal lain betul. Guys, gimana guys cerita dari Bang Dul nih? Beri Abdul Latif. Ya betul. Dari Bang Abdul Latif nih guys. Kalau teman-teman yang sekiranya juga tinggal di Serang, punya pengalaman yang sama di Pantai Anyar, Pantai Anyar sama Pantai Sawana, bisa langsung tulis komentar kalian di sini. Atau kalau kalian mau langsung tanya ke Bang Abdul, bisa langsung aja nih. Bang Abdul punya Instagram? Ada. Boleh kasih tahu Bang? Boleh, Instagram saya di Kang Latif 01. Bang? Kang Latif 01. Oh, Kang Latif 01 tuh. Kang Latif 01 ada angka combos. Iya. 1. Bukan ya. Oke deh. Bang Dul, makasih banyak udah mampir ke studio. Jangan kapok-kapok. Semoga suatu saat nanti ya bisa berjalan sesuai rencana apa yang Bang Abdul makanya udah diundang di podcast Bang Sandri ini, mudah-mudahan podcastnya semakin ramai lah sama masyarakat. Amin, insyaallah. Amin. Guys, untuk teman-teman yang tertarik untuk menantikan kisah horor kita berikutnya, nantikan kita di tiap hari Rabu dan Jumat pukul 20 atau pukul 8 malam. Dan untuk teman-teman yang ingin menjadi narasumber bisa langsung aja klik
link yang ada di bawah video kita atau langsung ke Instagram gue di Sonja Weseme. Saya Bagus Sonja, mohon pamit undur diri dan sampai ketemu di batas dimensi mereka berikutnya karena kita hidup berdampingan dengan mereka.